Mathematicians won the war and built the A-bomb. Now, who among you will be the next Morse? Next Einstein? For years we've been trying to solve the equation without changing the underlying assumption about time. A singularity. A space-time singularity. So the universe born from a black hole exploding. Keep going, develop the mathematics. It's recursive, it's nonsensical. Your theorem is wrong. A difficult theorem can be like a symphony. It's very ironic. Can't be done, I'm telling you. Especially not by you. Just as Mozart could hear an entire symphony in his head, you dance with numbers to infinity. So what next? Prove it. Prove a one simple, elegant equation. We'll go out through them. Life for me has always been mathematics. Kalau kalian pikir persamaan matematika paling indah adalah E sama dengan MC kuadrat, coba pikir lagi. Persamaan Einstein memang menunjukkan hubungan antar energi dan massa dalam relativitas khusus, namun tidak menjangkau mekanika kuantum. Tapi, bagaimana jika ada sebuah persamaan yang melangkah lebih jauh dalam menggabungkan mekanika kuantum dan relativitas? Bahkan lebih dari itu, persamaan ini secara elegan memprediksi keberadaan antimateri. Siapa yang menemukan dan bagaimana persamaan ini ditemukan? Lalu, kenapa oleh para ilmuwan disebut persamaan yang paling indah? Ayo kita bahas. Jika kalian masih asing dengan nama Paul Dirac, coba kita bahas sedikit sejarahnya. Paul Dirac lahir tahun 1902 di Bristol, Inggris. Dia dikenal sebagai salah satu fisikawan terbesar abad ke-20 dan memiliki kepribadian yang sangat pendiam. Dirac sangat mencintai matematika dan percaya bahwa hukum fisika harus indah secara matematis. Ya, menurut Dirac, persamaan yang benar-benar mencerminkan alam semesta tidak hanya harus sesuai dengan eksperimen, tetapi juga harus sederhana, simetris, dan elegan dalam bentuk matematisnya. Jika sebuah persamaan terlihat alami dan sederhana, maka kemungkinan besar ia mencerminkan realitas fisik yang mendasar. Pada tahun 1920-an, dunia fisika sedang bergejolak. Mekanika kuantum baru saja lahir, dan para ilmuwan seperti Heisenberg dan Schrödinger sedang berusaha memahami perilaku partikel di tingkat atom. Tapi ada masalah besar. Persamaan Schrödinger hanya berlaku untuk partikel yang bergerak lambat. Bagaimana dengan partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya? Paul Dirac ingin menciptakan persamaan yang bisa menggambarkan elektron yang bergerak sangat cepat. Namun terdapat dua tantangan besar. Pertama, persamaan Schrödinger tidak memenuhi relativitas khusus. Persamaan ini hanya berlaku dalam kerangka dunia yang bergerak lambat dan gagal menangkap sifat relativistik partikel dengan kecepatan ekstrim. Kedua, persamaan relativistik yang ada tidak linier dalam turunan waktu. Dalam mekanika kuantum, gelombang yang menggambarkan partikel harus berubah seiring waktu dengan cara yang tetap masuk akal sebagai peluang menemukan partikel tersebut. Dirac ingin menemukan persamaan yang sesuai dengan prinsip Einstein, memungkinkan interpretasi probabilistik yang benar dan memastikan perubahan fungsi gelombang tetap masuk akal. Disinilah kejeniusan Paul Dirac diuji. Right, so Dirac was trying to now combine this Schrödinger's equations, which was described in the context of trying to talk about how these probabilistic waves of electrons move for the atom, which was good for speeds which were not too close to the speed of light, to what happens when you get to near the speed of light. Dirac mulai dengan ide brilian. Dia mencari persamaan yang linier dalam turunan waktu, seperti persamaan Schrödinger, tetapi juga memenuhi relativitas khusus. The Dirac equation, which roughly speaking, take the square root of the Einstein's equation in order to connect it to Schrödinger's time evolution operator, which is first order in time derivative, to get rid of the naive thing that Einstein's equation would have given, which is second order. So you have to take a square root.
Persamaan Schrödinger menggambarkan evolusi fungsi gelombang dalam mekanika kuantum non-relativistik. Namun persamaan Schrödinger tidak memenuhi relativitas khusus karena tidak konsisten dengan persamaan energi relativistik Einstein dengan bentuk seperti ini. Sebelum Dirac, fisikawan mencoba menggunakan persamaan Klein-Gordon, yaitu sebuah persamaan untuk menggambarkan partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya, atau bisa dibilang ini versi relativitas dari persamaan mekanika kuantumnya Schrödinger. Persamaan ini digunakan dengan menggantikan E dan P dengan operator kuantum pada persamaan relativistik sebelumnya. Substitusi ini menghasilkan solusi dengan probabilitas negatif, di mana tidak masuk akal dalam mekanika kuantum karena probabilitas tidak bisa bernilai negatif. Kepala aku penuh. Sampai akhirnya aku menjadi tolol. Ya, betul. Kayak, betul. Aku harus ngapain ya? Ya, betul. Disinilah Paul Dirac masuk. Dia mencari persamaan yang linier dalam turunan waktu seperti Schrödinger, tetapi juga memenuhi relativitas khusus. Untuk mencapainya, dia memperkenalkan matriks gamma, yang memungkinkan ruang dan waktu digabungkan secara simetris. Karena tanpa simetri ruang-waktu, hasil persamaan akan berbeda untuk pengamat yang bergerak dengan kecepatan berbeda. Gampangnya, bayangin kalian punya sebuah robot yang dapat berputar, bergerak maju mundur, dan bahkan berubah bentuk. Matriks gamma adalah seperti remote control yang memberitahu robot bagaimana cara bergerak atau berubah. Nah, setiap tombol di remote control adalah elemen dari matriks gamma yang mengatur arah dan besarnya perubahan. Matriks gamma ini ibarat remote control yang mengatur bagaimana elektron atau partikel lainnya berperilaku dalam konteks ruang waktu 4 dimensi. Terdengar rumit, tapi bagi para fisikawan, matriks gamma adalah remote control yang mengendalikan alam semesta. Dan hasilnya, persamaan Dirac, persamaan yang tidak hanya indah, tetapi juga revolusioner. Persamaan ini tidak hanya menggambarkan elektron dengan akurat, tetapi juga memprediksi sesuatu yang mengejutkan, yaitu antimateri. And when he did this, he originally didn't notice this, didn't pay attention to this plus or minus sign, but later physicists pointed out to Dirac, says, look, there's also this minus sign, and if you use this minus sign, you get negative energy. Setelah berhasil menciptakan persamaan Dirac, Paul Dirac menyadari sesuatu yang mengejutkan. Dia sadar bahwa persamaannya tidak hanya menggambarkan elektron, tetapi juga memprediksi keberadaan partikel misterius. Sebuah partikel yang mirip dengan elektron, tetapi bermuatan positif. Then it seems to be a new particle, which has opposite properties to the electron. It has positive energy, but it has positive charge. What is that? Persamaan Dirac memiliki solusi dengan dua jenis energi positif dan energi negatif. Solusi energi positif menggambarkan elektron yang kita kenal. Tapi bagaimana dengan solusi untuk energi negatif ini? Dirac awalnya bingung. Dalam fisika klasik, energi negatif tidak memiliki arti fisik. But then he said, oh, maybe it's proton. But then they said, no. It has the same mass as the electron. It cannot be proton because proton is heavier. Dirac was stuck. He says, well, then maybe another particle we haven't seen. Dia mengajukan solusi untuk energi negatif ini adalah sebuah partikel baru. Partikel ini disebut positron, partikel yang identik dengan elektron, tetapi bermuatan positif. Untuk menjelaskan solusi energi negatif, Dirac mengusulkan konsep yang disebut lautan Dirac. The vacuum is a sort of sea of negative energy electrons. And then we may have departures from the vacuum in two ways. We may have some electrons lying outside in positive energy states. These would be the ordinary electrons. Dia membayangkan bahwa ruang hampa sebenarnya dipenuhi oleh elektron dengan energi negatif. Ketika sebuah elektron dalam lautan tereksitasi, ia meninggalkan lubang yang berperilaku seperti partikel bermuatan positif. Inilah yang kita kenal sebagai positron. Meskipun konsep laut Dirac tidak lagi digunakan dalam fisika modern, idenya sangat revolusioner pada masanya. Ini adalah pertama kalinya seseorang memprediksi keberadaan antimateri. Dirac tidak hanya memprediksi keberadaan antimateri, dia juga menyatakan bahwa setiap partikel di alam semesta memiliki pasangan antipartikel. Ini adalah klaim yang sangat berani, karena pada saat itu tidak ada bukti eksperimental yang mendukungnya.
Tapi seorang Paul Dirac percaya pada matematika. Dia yakin bahwa keindahan matematis persamaan Dirac tidak mungkin salah. Dan dia benar. He discovered a particle which goes in the opposite direction that the electron goes when there's a magnetic field, and with the same mass, exactly like what Dirac had predicted. Pasadena, California. Dr. Carl Anderson won the Nobel Prize for Physics. Pada tahun 1932, fisikawan Carl Anderson sedang mempelajari sinar kosmik, yaitu partikel berenergi tinggi yang berasal dari luar angkasa. Anderson melakukan eksperimen menggunakan detektor partikel yang disebut cloud chamber yang dapat menunjukkan jejak-jejak partikel bermuatan saat mereka bergerak melalui gas bertekanan. Ketika dia mengamati jejak-jejak yang ditinggalkan oleh partikel-partikel ini, dia menemukan sebuah partikel yang bergerak dengan arah yang berlawanan dari elektron, tetapi memiliki massa yang sama. Partikel ini juga terbukti memiliki muatan positif. Anderson menyimpulkan bahwa ini adalah partikel yang diprediksi oleh Paul Dirac, yaitu positron. Penemuan ini membuktikan bahwa antimateri benar-benar ada dan menandai langkah besar dalam fisika partikel. Penemuan positron membuka jalan bagi eksplorasi lebih lanjut mengenai antimateri, yang kemudian menjadi sangat penting dalam berbagai bidang fisika, terutama dalam fisika partikel dan kosmologi. Positron juga memiliki aplikasi dalam teknologi modern, terutama dalam teknik PET atau positron emission tomography, yang digunakan dalam bidang medis untuk memindai dan menganalisis jaringan tubuh. Meskipun Dirac terbukti benar, ada misteri yang lebih besar. Jika semua partikel memiliki antipartikel, maka di mana semua antimateri di alam semesta? Menurut teori Big Bang, materi dan antimateri seharusnya tercipta dalam jumlah yang sama. Tapi yang kita lihat sekarang hanyalah materi. Kemana perginya antimateri? Di sisi lain, Dirac percaya bahwa hukum fisika harus indah secara matematis. Dan persamaan Dirac memenuhi kriteria itu. Simetri antara ruang dan waktu, prediksi antimateri, dan kesederhanaan matematisnya membuat persamaan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam fisika teoretis. Persamaan Dirac tidak hanya mengubah fisika kuantum, tetapi juga menjadi fondasi bagi teori medan kuantum dan model standar fisika partikel. Prediksinya tentang antimateri membuka jalan bagi penemuan partikel lain, seperti quark dan Higgs boson. Pada tahun 1933, Dirac menerima hadiah Nobel Fisika bersama Erwin Schrödinger untuk kontribusinya dalam mekanika kuantum, dan disusul oleh Carl Anderson pada tahun 1936 yang juga dianugerahi hadiah Nobel Fisika atas penemuannya ini. Hingga hari ini, namanya diabadikan dalam medali Dirac sebagai penghargaan tahunan untuk fisikawan teoritis terkemuka. Prediksi Dirac tentang antimateri adalah salah satu pencapaian terbesar dalam fisika teoretis. Ini menunjukkan kekuatan matematika dalam mengungkap rahasia alam semesta. Tapi lebih dari itu, ini mengajarkan kita bahwa kadang-kadang ide yang bahkan dianggap gila ternyata bisa mengubah cara kita memahami dunia. Itulah Paul Dirac, fisikawan pemalu yang berani memimpikan hal-hal yang tidak terlihat dan mengubah mimpi itu menjadi kenyataan.